Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan proses persalinan normal kala 2. Jadi di video sebelumnya kan aku udah bikin yang tahapan persalinan normal kala 1. Apa yang terjadi di kala 1, gimana tipsnya gitu kan. Nah, di video kali ini tentang kala 2-nya. Apa sih yang terjadi pada persalinan normal kala 2? So, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Tahapan proses persalinan kala 2 itu adalah fase dimana proses lahirnya si bayi. Jadi fase ini biasanya dimulai saat pembukaan lengkap, yaitu 10 cm sampai bayi lahir. Lamanya bervariasi ya, antara ibu yang udah pernah melahirkan secara normal dengan ibu yang baru pertama melahirkan secara normal. Itu lamanya bisa beda, karena ibu yang udah pernah melahirkan normal per vagina biasanya jalan lahirnya udah dibantu oleh persalinan sebelumnya. Sedangkan ibu yang baru pertama melahirkan normal, bayinya sedang berusaha keras untuk menemukan jalannya keluar. Makanya kita harus bekerja sama dengan si bayi. Kalau bayi kita sedang mencari jalan untuk keluar, ibu harus memfasilitasi tempat keluarnya bayi dan menyimpan energi sehingga punya kekuatan yang cukup untuk mengejar nanti. Rata-rata kala 2 ini untuk yang baru pertama melahirkan normal itu adalah 1-2 jam. Sedangkan yang udah pernah melahirkan normal sebelumnya adalah setengah jam sampai 1 jam. Jadi pas udah dicek VT atau vagina touch atau periksa dalam, terus udah pembukaannya udah 10, artinya pembukaannya udah lengkap. Biasanya penolong persalinan akan melihat tanda gejala kala 2-nya. Tanda gejala kala 2 yaitu Doran Teknus Perjol Vulka namanya. Yang pertama Doran, yaitu dorongan mengejan. Jadi biasanya fase kala 2 ini dimulai dari menjelang pembukaan 10, ibu akan merasakan dorongan mengejan. Rata-rata pembukaan 8 ke atas ibunya udah pengen mengejan ya. Tapi kalau belum pembukaan 10 belum boleh ngejen. Kenapa nggak boleh ngejen kalau belum pembukaan 10? Karena bisa mengakibatkan jalan lahirnya atau serviksnya itu bengkak. Nah, kalau bengkak ibaratnya kayak nutup lagi gitu loh jalannya. Atau kalau dipaksain bisa robek dan mengakibatkan pendarahan. Jadi itu malah bikin persalinannya makin lama. Biasanya kalau ibu udah mengejan sebelum pembukaan 10, kayak pembukaan 7 atau 8 misalnya, itu artinya posisi bayi ibu nggak optimal. Posisi bayi optimal itu seperti ini ya, ubun-ubun kecilnya ada di arah jam 12 atau punggung bayi berada di kiri ibu. Dalam persalinan, posisi yang paling ideal adalah posisi occiput anterior atau OA, yaitu kepala bayi menghadap punggung ibu dengan punggung bayi menghadap pusar ibu, dan left occiput anterior atau LOA yang merupakan posisi yang paling umum dalam persalinan. Ubun-ubun bayi sedikit menghadap ke paha kiri ibu. Kalau posisi bayi ibu optimal, maka persalinan biasanya akan lebih mudah dan nyaman. Jadi kalau belum pembukaan 10, supaya menahan untuk tidak mengejan dulu, ibu lakukan relaksasi, atur napasnya. Nah, ibu bisa lihat di video ini ya cara napasnya. Yang kedua, teknus, yaitu tekanan pada anus. Jadi kalau bayi udah mau lahir, itu anus ibu tuh kayak membuka, kayak bolong gitu. Jadi kelihatan kayak mau BAB. Nah, ini kalau ibu ditemenin sama suami atau keluarga, bisa dilihat nih kalau anusnya ibu udah kayak membuka gitu, udah kayak bolong, langsung deh panggil bidan atau dokternya, karena itu tandanya pembukaannya udah 10, udah lengkap dan ibu udah siap untuk melahirkan. Yang ketiga, perjol, yaitu perineum nonjol. Perineum itu di sini ya, letaknya di antara lubang vagina dan anus. Itu perineumnya nanti kelihatan menonjol, jadi kayak ada dorongan dari dalam. Karena kan kepala bayi yang memang udah mau keluar. Yang keempat, vulva, yaitu vulva vagina membuka. Jadi kalau dilihat itu lubang vagina itu kayak membuka gitu. Jadi kayak ada rongga dan kadang udah kelihatan rambut si bayi. Di kala 2 ini kontraksi rahim akan lebih kuat dan lebih cepat, bisa 2-3 menit sekali. Durasinya bisa 45-60 detik. Ketuban biasanya pecah nih pada kala 2 ini, ditandai dengan keluarnya cairan keruh, jernih dan banyak. Nah, kalau pas
ketubannya pecah warnanya hijau kayak es alpukat, ini bahaya ya, dan bayi bener-bener harus segera keluar. Karena kalau ketubannya hijau artinya bayi mengalami fetal distress. Jadi kalau bayi mengalami fetal distress, dia akan BAB nih di dalam rahim. Terus nanti BAB-nya itu akan bercampur dengan air ketubannya. BAB-nya ini ngeracunin air ketubannya, terus ditelan sama bayinya. Nah, kalau ketubannya ada BAB-nya, maka partikel-partikel yang ada di BAB-nya itu bisa menginfeksi pembuluh darah bayi dan paru-paru si bayi. Jadi ketika bayi lahir, dia nggak bisa langsung menangis, disebut asfiksia. Dan ini bahaya banget ya buat bayi. Jadi jangan sampai ya bayinya mengalami fetal distress. Nah, kalau Doranthecnus perjolvulca itu semua udah ada, berarti ibu udah berada di kala 2 dan siap-siap untuk mengejan. Dengan cara mengejan dan napas yang baik dan benar, bayi akan cepat lahir. Di kala 2 ini, perineum biasanya akan robek pada pinggir depannya karena tidak bisa menahan regangan yang kuat itu. Biasanya ini karena perineumnya yang kurang elastis. Nah, di video selanjutnya nanti akan aku ajari ya cara pijat perineum biar mengurangi resiko robek saat melahirkan. So, jangan lupa untuk subscribe. Nah, ini proses persalinan kala 2 terjadi ya. Ilustrasinya tuh seperti ini gitu. Biasanya kalau bayi udah lahir, kalau keadaan ibu dan bayi baik dan sehat, maka akan dilakukannya IMD atau inisiasi menyusu dini. Oke, ibu-ibu, itu adalah tahapan proses persalinan kala 2. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan persalinan kala 3 dan kala 4. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube DNB ini. Makasih banyak ya, makasih banget. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.